tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dulaba Buddha upado lokasming. Dulaba manusata patilabo. Dulaba khana sampati. Dulaba pabaja. Dulaba saddha sampati. Dulaba sadamasa nanti. Ya, selamat malam kepada ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Terimalah salam bahagia dari Bante. Namo Buddhaya. Ya, senang sekali pada kesempatan malam hari ini 30 November 2020 Bante kembali berkesempatan untuk sharing pengetahuan teori Dhamma. Pada kesempatan kali ini yang akan Bante babarkan adalah berkenaan dengan Mahakama Vibhanga Sutta. Dahulu kalau tidak salah di September akhir Bante pernah berceramah mengenai Culakama Vibhanga Sutta. Ya, yang kali ini adalah Mahakama Vibhanga Sutta. Ini juga salah satu sutta di dalam Majjhima Nikaya, tepatnya di nomor 136. Secara posisinya bersebelahan dengan Culakama Vibhanga Sutta. Cuma tentu saja perbedaan di dalam analisisnya. Kalau Culakama Vibhanga Sutta analisis ringkas, kalau Mahakama Vibhanga Sutta analisis panjang berkenaan mengenai karma. Ya, background story dari Mahakama Vibhanga Sutta ini bercerita dahulu ketika Sang Bhagawa berada di Rajagaha, tepatnya di Weluwana, Arama. Pada saat itu ada seorang biku yang bernama Samidi, sedang bertempat tinggal di salah satu gubuk hutan tidak jauh dari kota Rajagaha. Nah, pada ketika itu juga ada seorang pertapa pengembara yang bernama Potaliputa. Ya, pertapa pengembara ini di luar sasana, di luar ajaran Buddha dan bukan biku. Jadi di India sana dari zaman Buddha Gautama sampai sekarang masih terdapat pertapa yang di luar ajaran Buddha masih eksis. Dari yang penampilannya biasa-biasa saja seperti halnya pertapa sampai yang ekstrim. Misalkan tidak berpakaian, yang kebiasaannya aneh-aneh. Pokoknya sampai sekarang di India banyak pertapa-pertapa di luar ajaran Buddha yang masih eksis. Ya, kemudian petapa pengembara Potaliputa bertegur sapa dengan Biku Samidi. Petapa Potaliputa itu dia berujar mengenai pandangannya. Dia berkata bahwa dia mendengar dari mulut Sang Bhagawa sendiri bahwa karma jasmani adalah kosong, karma ucapan adalah kosong, hanya karma mental atau pikiran yang nyata. Lalu terdapat suatu pencapaian di mana ketika seseorang berada di dalamnya maka perasaan berhenti. Nah, setelah mendengar pernyataan dari petapa pengembara Potaliputa, Biku Samidi berkata, jangan bicara begitu Auso, jangan berbicara begitu Auso. Jangan salah memahami kata-kata dari Sang Bhagawa, jangan salah memahami kata-kata dari Sang Bhagawa. Tidak baik jikalau kita salah memahami kata-kata Sang Bhagawa. Ya, lalu petapa Potaliputa nampaknya kurang senang dengan jawaban dari Biku Samidi dalam membela gurunya. Petapa Potaliputa bertanya, emang engkau sudah berapa lama jadi biku? Lalu Biku Samidi menjawab, baru 3 tahun kawan.
atau baru 3 tahun auso. Nah, lalu Potaliputa berkata lagi, eh, kalau biku yang baru, biku yang junior saja berkata demikian dalam membela gurunya, bagaimana saya bisa eh, bagaimana saya bisa untuk mendapatkan jawaban dari biku-biku yang senior. Nah, juga Biku Samidi juga menjawab bahwa memang benar ada suatu pencapaian di mana ketika seseorang berada di dalamnya maka perasaan itu berhenti. Nah, lalu petapa Potaliputa juga ada bertanya berkenaan mengenai 3 jenis perasaan. Nah, jadi apakah yang akan dialami oleh seseorang ketika dia melakukan karma yang berkehendak melalui jasmani, ucapan, dan perbuatan. Jasmani, ucapan, dan pikiran. Nah, jadi tidak terlalu lama percakapan itu dilakukan oleh mereka berdua, dan sayangnya memang Biku Samidi juga sebenarnya tidak terlalu paham berkenaan mengenai ajaran Buddha mengenai itu yang ditanyakan oleh petapa pengembara Potaliputa. Nah, lalu tidak begitu lama mereka akhirnya berpisah. Lalu Biku Samidi menemui Tera Ananda. Singkat cerita, Ananda menyarankan untuk pergi ke Buddha Gautama untuk membicarakan tentang hal-hal itu. Ya, di dalam percakapannya ketika itu ada Buddha Gautama, Tera Ananda, juga ada Biku Samidi dan Biku Udayin. Nah, lalu ketika mereka sedang bercengkrama itu, Biku Udayin berkata seperti memotong pembicaraan. Mungkin yang dikatakan oleh petapa Potaliputa itu adalah eh, semua eh, semua yang dirasakan adalah penderitaan. Nah, tetapi singkat cerita, Buddha Gautama menyalahkan pernyataan dari Biku Samidi dan juga Biku Udayin. Dan juga Buddha Gautama berkata bahwa Biku Udayin itu Moga Purisa, atau bisa dikatakan istilahnya eh, apa ya, orang bodoh atau dungu gitu, semacam itu. Nah, tetapi tentu saja Buddha Gautama adalah arahat, mengatakan itu tanpa kebencian, tanpa didasari oleh kebencian. Ya, lalu Buddha Gautama berkata, siapakah pertapa atau pengembara yang dungu itu yang bisa menjelaskan analisis lengkap mengenai karma? Nah, pokoknya Buddha Gautama mencela pendapat-pendapat dari petapa pengembara Potaliputa itu. Ya, sebenarnya eh, pandangan yang dianut oleh petapa Potaliputa itu sudah menyebar ke seantero negeri pada saat itu. Nah, sebenarnya pandangan dari Potaliputa itu ia salah memahami dari salah satu petikan di dalam Upali Sutta, yang dimana salah satu petikannya Buddha memang berkata karma mental atau pikiran adalah yang paling tercela. Tetapi yang disalahpahami adalah memang dikatakan demikian karma mental yang paling tercela, tetapi bukan berarti karma jasmani kosong, bukan berarti karma ucapan itu kosong. Tetap nyata, tetap akan berbuah hasilnya. Ya, lalu singkat cerita, Buddha Gautama akhirnya menjelaskan mengenai 4 jenis pandangan dari pertapa atau brahmana yang keliru. Yang pertama adalah di sini Ananda seorang pertapa atau brahmana dengan kekuatan mata dewanya yang sebenarnya terbatas, yang dia sudah latih, yang dia sudah miliki. Dia melihat bahwa seseorang yang membunuh makhluk-makhluk hidup, melakukan pencurian atau berzina dan lain sebagainya, setelah kematian, pertapa atau brahmana itu melihat bahwa orang-orang itu lahir kembali di alam yang menderita atau bahkan di neraka. Lalu pertapa atau brahmana itu berkesimpulan, ada memang benar
perbuatan-perbuatan jahat, ada akibat dari perbuatan jahat karena aku melihat dengan kemampuanku sendiri, mereka-mereka yang melakukan perbuatan buruk seperti membunuh, mencuri, berzina dan lain sebagainya itu muncul kembali di alam yang rendah. Lalu dia berpegang teguh, bersikukuh, berkesimpulan, semua orang yang berbuat buruk seperti itu pasti akan kembali muncul di alam yang bahagia. Di alam yang menderita. Nah, jadi dia bersikukuh demikian. Nah, lalu yang pandangan yang kedua, di sini Ananda ada seorang pertapa atau brahmana yang dimana dia memiliki kemampuan mata dewa yang juga terbatas mata dewanya yang sudah dia latih, yang dia sudah miliki kemampuan itu, dia melihat orang-orang yang melakukan pembunuhan makhluk hidup, pencurian dan lain sebagainya, perbuatan-perbuatan buruk. Nah, tetapi dia melihat orang-orang itu lahir kembali di alam yang bahagia atau bahkan di alam surga. Nah, lalu dia berkesimpulan, oh ternyata tidak ada akibat buruk dari perbuatan buruk karena aku melihat sendiri bahwa mereka-mereka yang berbuat buruk demikian muncul kembali di alam yang bahagia. Lalu dia bersikukuh dengan pendapatnya itu. Nah, yang ketiga adalah di sini Ananda ada seorang pertapa atau brahmana yang memiliki mata dewa, kemampuan mata dewa yang terbatas juga, melihat orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik, menghindari pembunuhan makhluk hidup, menghindari pencurian, menghindari asusila dan lain sebagainya. Setelah kematian, petapa atau brahmana itu melihat mereka muncul kembali di alam yang bahagia atau di alam surga. Lalu dia berkesimpulan, memang benar ada akibat dari perbuatan baik itu akan menghasilkan kebahagiaan karena aku melihat sendiri bahwa mereka-mereka yang menghindari pembunuhan makhluk hidup, menghindari pencurian dan lain sebagainya, mereka muncul kembali di alam yang bahagia. Lalu dia bersikukuh, berpegang teguh dengan pandangannya itu, bahwa semua orang yang melakukan kebajikan atau perbuatan baik itu pasti akan lahir di alam yang bahagia. Nah, lalu ada pandangan yang keempat. Di sini Ananda ada seorang petapa atau brahmana yang memiliki mata dewa yang juga terbatas kemampuannya. Dia melihat orang-orang yang melakukan perbuatan baik, menghindari pembunuhan, menghindari pencurian dan lain sebagainya. Petapa atau brahmana itu melihat mereka muncul kembali di alam yang menderita atau bahkan di neraka. Lalu petapa atau brahmana itu berkesimpulan, oh tidak ada hasil baik dari karma baik, tidak ada hasil baik dari tindakan menghindari pembunuhan, pokoknya perbuatan-perbuatan baik lainnya. Nah, lalu dia bersikukuh, berpegang teguh dengan pendapatnya bahwa semua orang yang berbuat baik, berbuat kebajikan itu semuanya pasti akan muncul kembali di alam yang menderita. Nah, itu 4 jenis pandangan yang keliru yang ada di dalam Mahakama Vibhanga Sutta. Nah, tentu saja Buddha Gautama membenarkan sebagian dan menyalahkan sebagiannya. Yang dibenarkan adalah memang benar ada hasil dari karma baik, adanya perbuatan-perbuatan baik, memang benar ada hasil dari karma buruk dan adanya karma buruk. Nah, yang ditolak adalah nomor 1, karena pandangan yang terbatas, kemampuan yang terbatas, kemampuan mata dewanya juga terbatas, pertapa atau brahmana yang ada di nomor 1 itu, dia gagal untuk melihat situasi secara menyeluruh. Jadi bagi mereka yang sudah melakukan perbuatan buruk, membunuh, mencuri, berzina dan lain sebagainya itu, setelah kejadian itu ada banyak sekali karma-karma yang ditanam juga yang bisa mempengaruhi kelahiran kembalinya nanti. Nah, sebelum kejadian buruk, perbuatan buruknya itu sebelumnya juga di masa lampau atau bahkan di kehidupan yang lampau dari makhluk itu juga ada banyak karma-karma yang sudah dia lakukan yang bisa mempengaruhi kelahiran yang akan datangnya. Juga ada karma menjelang kematian yang pas sebelum kematian itu terjadi, ada karma juga yang bisa mempengaruhi kelahiran kembalinya.
Nah, jadi tidak benar jikalau petapa atau Brahma itu berpandangan bahwa semua orang yang melakukan perbuatan buruk pasti akan jatuh ke alam yang rendah. Belum tentu. Misalkan di momen menjelang kematiannya dia menangkap objek yang bagus, ya dia pasti akan lahir di alam yang bahagia. Sekurang-kurangnya jadi manusia kembali. Nah, sama di yang nomor kedua, pertapa atau Brahmana itu hanya memiliki kemampuan mata dewa yang terbatas. Melihat kejadian secara partisi, tidak bisa melihatnya secara menyeluruh. Yang di nomor dua itu, petapa atau Brahmana itu melihat orang-orang yang berbuat buruk kok bisa lahirnya di alam yang bahagia. Nah, lalu dia langsung dengan cepat berkesimpulan. Nah, tetapi sekali lagi, karena pandangannya terbatas, dia tidak menyadari pasti ada karma baik yang berbuah, yang menghasilkan kelahiran kembali di alam yang bahagia. Nah, sama juga di nomor yang ketiga, eh, jikalau dipukul rata, semua orang yang berbuat baik itu pasti akan lahirnya di alam yang bahagia, itu juga eh, tidak benar. Karena setelah dia melakukan kebajikan itu, setelah momen itu ada sangat banyak karma-karma yang bisa mempengaruhi kelahiran kembali selanjutnya. Di masa lampaunya ada banyak juga karma yang dapat mempengaruhi juga momen menjelang kematian, bisa mempengaruhi juga. Jadi tidak bisa dipukul rata seperti itu. Nah, sama juga di yang nomor 4, pertapa atau Brahmana itu berpandangan bahwa semua orang yang melakukan kebajikan pasti akan lahir di alam yang menderita. Nah, itu juga tidak benar kalau dipukul rata seperti itu, karena setelah melakukan kebajikan itu ada sangat banyak karma yang bisa mempengaruhi. Di masa lampaunya juga ada banyak karma yang dapat mempengaruhi juga menjelang kematian. Ada bisa terjadi juga karma yang bisa mempengaruhi kelahiran kembalinya. Jadi tidak pasti berkenaan dengan yang nomor 4 juga itu. Semua orang yang berbuat kebajikan pasti akan lahir di alam rendah. Nah, jadi ada banyak sekali karma-karma yang bisa mempengaruhi. Tidak bisa pertapa atau Brahmana itu hanya melihat sekilas perbuatan itu langsung menyimpulkan. Nah, jadi di dalam bahasa Pali ada dikatakan kama acinteya. Jadi karma unthinkable. Hanya seorang sama Sang Buddha saja yang bisa menganalisis secara lengkap, benar-benar mendetail berkenaan mengenai kinerja karma, mekanisme karma, hasilnya, apa-apa yang bisa mempengaruhinya. Karena tentu saja Buddha, semua sama Sang Buddha memiliki sabanyutanyana. Sulit sekali dibandingkan jikalau membandingkan mata dewanya sama Sang Buddha dengan kemampuan mata dewa, petapa atau Brahmana yang biasa. Bahkan dikatakan bahwa seorang sama Sang Buddha, jikalau dia mau, dia itu bisa memilah-milah air yang ada di samudra. Jadi dari sekian banyak air yang luar biasa jumlahnya kan di lautan, seorang sama Sang Buddha itu bisa memilahnya. Air mana yang dari sungai A, air mana yang dari sungai B, air mana yang dari sungai C, dan seterusnya. Itu bisa dilakukan oleh seorang sama Sang Buddha. Jadi sulit dibandingkan. Nah, jadi tentu saja dari pengumpulan paraminya 4 asangkya 100.000 kalpa Buddha Gotama, ya wajar saja jikalau ia memiliki sabanyutanyana. Karena pengumpulan kebajikan atau parami itu selama itu sulit terhitung banyaknya kalpa yang sudah dilalui. Jadi wajar saja. Nah, lalu berkenan mengenai karma, di dalam teori Abhidhamma, di setiap uh, detik atau bisa dikatakan satu jentikan jari aja ada kira-kira 1 triliun momen pikiran yang timbul lenyap, timbul lenyap, timbul lenyap, dan setiap itemnya, setiap item pikiran berarti benar-benar 1/1 triliun. Jadi 1 detik itu dibagi
1 triliun bagian yang pokoknya sangat singkat, sangat cepat sekali. Satu item pikiran itu di dalamnya ada 7 jawana. Nah, di setiap jawananya itu memproduksi karma, ada cetananya. Nah, di jawana yang pertama dari satu item pikiran itu memiliki potensi untuk berbuah hasilnya di kehidupan ini saja. Jadi, misalkan di kehidupan ini tidak memiliki kondisi yang tepat untuk berbuah, maka di kehidupan yang setelah ini, yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu tidak akan berbuah, akan jadi ahosi karma. Nah, tetapi eh, dari 7 jawana ini di satu item pikiran yang ketujuhnya ini hanya berpotensi berbuah membuahkan hasil di kehidupan yang kedua. Jadi yang setelah ini, setelah kehidupan ini. Namun demikian, misalkan di kehidupan yang setelah ini dia gagal mendapatkan kondisi yang tepat untuk berbuah, maka akan jadi ahosi karma juga. Nah, tetapi dari 5 jawana yang di tengah, yang kedua, 3, 4, 5, dan 6 ini memiliki potensi berbuah menghasilkan hasilan di kehidupan yang ketiga, 3, 4, dan seterusnya. Nah, namun sama juga konsepnya, jikalau tidak memiliki kondisi yang tepat untuk berbuah, maka akan jadi ahosi. Nah, jadi bisa dibayangkan ibu bapak saudara-saudari sekalian, dalam 1 detik aja ada lebih dari ratusan juta pikiran yang timbul lenyap, timbul lenyap, timbul lenyap, dan setiap itemnya itu ada istilahnya ada 7 benih karma. Nah, belum lagi 1 menit, belum lagi 1 jam, belum lagi 1 hari, belum lagi 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, puluhan tahun. Jadi luar biasa benih-benih karma yang kita tanam setiap harinya. Jadi konsepnya adalah setiap karma buruk, karma baik yang ibu bapak sudah lakukan tidak harus berbuah. Kalau harus berbuah semuanya, maka untuk mencapai nibbana itu mustahil. Kapan selesainya? Di dalam satu jentikan jari aja ada lebih dari ratusan juta. Ya anggaplah mungkin sekitar anggaplah 700 jutaan pikiran timbul lenyap dikali 7. Nah, itu aja cuma 1 detik. Nah, jadi kalau harus berbuah semuanya, maka nggak akan ada habisnya. Luar biasa banyak benih-benih karma yang ditanam. Nah, jadi konsep yang sesungguhnya adalah karma baik, karma buruk yang sudah ibu bapak lakukan tidak harus berbuah. Jika ada kondisi tepat, berbuah. Kalau tidak dapat kondisi yang tepat, tidak berbuah. Nah, karena konsep yang seperti itu, maka ada kemungkinan untuk lepas dari samsara ini. Ada kemungkinan untuk bisa keluar dari lingkaran kelahiran ini. Nah, lalu Bante akan membahas mengenai ada 4 jenis keberhasilan, 4 jenis kegagalan yang bisa mempengaruhi mana yang menyuburkan karma baik dan mana yang menyuburkan karma buruk. Jadi ada 4. Yang pertama adalah gati sampati, gati wipati. Keberhasilan tempat kelahiran, kegagalan tempat kelahiran. Nah, seperti saat ini, ibu bapak, saudara-saudara sekalian sudah jadi manusia. Nah, sudah memiliki gati sampati, keberhasilan tempat kelahiran. Dengan ibu bapak sudah jadi manusia, maka ada sangat banyak sekali karma baik yang subur untuk berbuah. Karma-karma baik dari kehidupan lampau. Demikian juga ada sangat banyak karma-karma buruk di kehidupan lampau yang gagal berbuah karena sudah memiliki gati sampati. Nah, lain halnya jikalau gati wipati, kegagalan tempat kelahiran. Bagi mereka-mereka yang ada di 4 alam rendah, nah itu adalah gati wipati, kegagalan tempat kelahiran. Nah, sebagai contoh alam binatang. Nah, selama mereka jadi binatang itu ada sangat banyak sekali karma-karma baik di masa lampaunya gagal berbuah. Juga ada banyak karma-karma buruk itu subur untuk berbuah. Nah, apalagi yang ada di alam neraka, itu lebih dahsyat lagi. Banyak karma buruk di kehidupan lampau yang subur untuk berbuah. Nah, itu adalah
Gati, Sampati, Gati, Wipati. Nah, yang kedua adalah Kala, Sampati, Kala, Wipati. Keberhasilan waktu dan kegagalan waktu. Nah, ketika ibu bapak, saudara-saudara sekalian lahir di zaman ketika adanya raja atau presiden atau sistem pemerintahan yang bagus. Nah, ini adalah keberhasilan waktu. Nah, sebagai contoh, orang-orang yang lahir di negara Singapura yang manajemen pemerintahannya bagus, yang sistem pemerintahannya terkoordinasi dengan bagus, keamanan rakyatnya terjamin dan lain sebagainya. Nah, itu keberhasilan waktu. Nah, lain halnya dengan orang yang lahir di negara-negara yang perang terus, di negara Afrika yang kelaparan. Nah, itulah juga termasuk kegagalan waktu. Nah, yang ketiga adalah eh, Upati, Sampati, dan Upati, Wipati. Keberhasilan penampilan, kegagalan penampilan. Nah, jadi jikalau ibu bapak memiliki penampilan yang rupawan, kalau yang cowok ganteng, yang cewek itu cantik, maka itu akan mengkondisikan banyak karma baik untuk berbuah dan menggagalkan banyak karma buruk untuk berbuah. Jadi sebagai contoh, misalkan ada seorang raja memiliki dua orang budak, yang satu ganteng, yang satu jelek. Kerjaan kotor, kerjaan rendahan akan dikasih ke budak yang mana? Nah, mayoritas raja dan dari zaman ke zaman biasanya memang kerjaan rendahan akan dikasih ke budak yang jelek, dan kerjaan yang lebih manusiawi akan dikasih ke budak yang ganteng. Nah, itu sudah dari zaman ke zaman seperti itu. Lalu dunia ini mayoritas orang akan lebih mudah memaafkan orang-orang yang ganteng, orang-orang yang cantik. Nah, jadi misalkan orang itu membuat kesalahan, maka mayoritas orang berkata, "Oh, nobody perfect, tidak ada orang yang sempurna. Wajarlah kalau dia uh, berbuat kecerobohan." Nah, lain halnya jikalau yang berbuat kesalahan itu orangnya jelek. Nah, dunia ini gampang sekali menghujatnya. Udah lengah, ceroboh, jelek lagi. Nah, jadi itu dari zaman ke zaman seperti itu. Ada kecenderungan demikian. Ini benar-benar ada di suta. Jadi juga misalkan ibu-ibu yang biasanya belanja di mall atau di pusat perbelanjaan, misalkan bawa barang belanjaannya banyak, ada seorang laki-laki yang wajahnya ganteng terus ingin membantu membawakan belanjaan. Nah, respon ibu-ibu bagaimana secara mayoritas? Nah, pasti senang, dengan setengah hati akan menawarkan biarkanlah barang itu dibantu untuk dibawakan. Nah, lain halnya jikalau laki-laki itu penampilannya jelek, ibu-ibu mayoritas akan terasa risih mungkin di dalam pikirannya berkata, "Oh, ini kayaknya tukang beca dari mana?" Atau dia mungkin bertanya, "Mas, emang biasa jadi kuli di mana?" Pokoknya cenderung akan diremehkan, cenderung gampang untuk dikritik. Nah, jadi yang faktor ketiga ini, upati, sampati, keberhasilan penampilan, dan upati, wipati, kegagalan penampilan. Nah, tetapi di zaman sekarang, misalkan punya penampilan yang buruk pun, jikalau punya uang yang cukup bisa ke Korea Selatan untuk operasi plastik. Nah, untuk merubah penampilan, merubah nasib, secara hukum karma itu sah-sah saja. Ya berarti kalau dia berhasil merubah penampilannya yang tadinya buruk jadi yang lebih rupawan dengan operasi plastik, ya itu berarti karma baiknya berbuah. Itu sah-sah saja menurut hukum karma. Nah, lalu yang keempat, payoga sampati, payoga wipati, keberhasilan cara dan kegagalan cara. Misalkan ibu bapak, saudara-saudara sekalian memiliki sila yang bagus, sering berbuat kebajikan, bergaul dengan orang yang bijaksana, itu berarti payoga sampati, keberhasilan cara. Dengan ibu bapak, saudara-saudara sekalian menjaga sila, melakukan banyak kebajikan, bergaul dengan orang bijaksana, akan menyuburkan banyak karma-karma baik di masa lampau untuk berbuah, dan akan menggagalkan banyak karma buruk untuk berbuah, atau misalkan berbuah pun buah dari karma buruknya jadi cacat, tidak maksimal. Nah, kalau payoga wipati, kegagalan cara, misalkan ibu bapak
tidak percaya hukum karma, serampangan di dalam melaksanakan moralitas, sering melanggar sila, bergaul dengan orang yang bodoh, atau sering berbuat karma buruk. Nah, itu akan menyuburkan banyak karma-karma buruk di masa lampau untuk berbuah dan akan menggagalkan banyak karma baik yang harusnya berbuah karena ibu bapak bergaul dengan orang bodoh jadi gagal berbuah, atau misalkan berbuah karma buruknya buahnya tidak sempurna jadi cacat. Nah, jadi ada 4 faktor ini yang bisa mempengaruhi. Yang tadi Bante sampaikan kan, karma baik, karma buruk yang sudah ibu bapak lakukan tidak harus berbuah. Jikalau dapat kondisi tepat berbuah, tidak dapat kondisi tepat tidak berbuah. Nah, selama masih putu jana, makhluk-makhluk, manusia-manusia yang masih punya banyak kekotoran batin, memang selayaknya pepinter-pinter manajemen. Ya, jadi seperti tadi, eh, Pak Yoga Sampati bergaul dengan orang bijaksana, menghindari asosiasi dengan orang bodoh, banyak melakukan kebajikan, menjaga sila. Nah, pokoknya pinter-pinter manajemen diri. Nah, kalau di dalam bahasa Pali ada dikatakan yoniso manasikara, perhatian yang berkebijaksanaan. Nah, itu juga dapat menekan karma-karma buruk dari masa lampau untuk gagal berbuah, atau misalkan harus berbuah, buahnya jadi cacat, tidak maksimal. Ya, yang Bante katakan tidak maksimal sebagai contoh misalkan eh, ibu bapak punya karma buruk pembunuhan di masa lampau yang harus berbuah di kehidupan saat ini. Tapi karena ibu bapak memiliki yoniso manasikara, kehati-hatian atau punya kebiasaan berbuat baik, jadi yang harusnya jikalau ibu bapak tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan baik, harusnya ibu bapak mati tabrakan, tetapi dikarenakan memiliki yoniso manasikara atau punya benteng dari karma-karma baik, jadinya cuma lecet. Nah, itu berarti karma buruknya tidak berbuah maksimal, jadi cacat. Nah, juga faktor dari bergaul dengan orang yang bijaksana. Nah, itu bisa istilahnya ibu bapak akan kecepretan istilahnya berkah-berkahnya. Lain halnya jikalau ibu bapak bergaul dengan orang yang moralitasnya buruk atau tidak bijaksana, ibu bapak akan kecepretan kesialan. Jadi misalkan ibu bapak bergaul dengan orang penjudi, pemabuk, ya misalkan digerebek atau ketahuan pakai narkoba dan lain sebagainya. Nah, ibu bapak karena temannya, karena kawannya akan dicurigai juga, akan kecepretan kesialannya juga. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ada 4 faktor ini yang bisa mempengaruhi. Ya, lalu di akhir Sutta Mahakama Wibangga Sutta ini, Buddha Gautama berkata bahwa eh, di sini Ananda ada karma buruk yang nampaknya buruk hasilnya, ada karma buruk yang nampak bagus hasilnya, ada karma baik yang baik nampaknya baik hasilnya, dan juga ada karma baik yang nampaknya buruk hasilnya. Nah, itu penjelasannya yang tadi sudah Bante jelaskan bahwa tidak pasti jikalau dipukul rata. Ya, kurang lebih seperti itu yang bisa Bante sampaikan. Mohon maaf jikalau ada salah-salah kata, dan juga Bante yakin penjelasan Bante kurang lengkap karena Bante tidak hafal 100% suta itu, Mahakama Wibangga Sutta, karena lumayan panjang. Bante tidak hafal 100%. Ya, jadi mohon maaf jikalau ada kekurangan, dan juga misalkan ada yang tersinggung, mohon maaf karena ya di sutanya memang demikian. Ya, akhir kata terimalah salam bahagia dari Bante. Namo Buddhaya.